mimpi apa yang dilihatnya dari umur 40-an ya. Banyak kali cowok muda deketin aku, tapi aku kurang suka guys, karena cowok muda itu ngeong otaknya. Makanya aku lebih suka aki-aki, suka yang tua-tua. Kalau tua-tua tuh enak. Jadi nggak ngewong kayak kita, aku pernah ya seminggu sama Lekong ya, udah yang tua ya. Seminggu sama dia, ngewongnya itu cuma 2 kali. Mak, kenapa ya driver taksi di sini bobo? Enggak ah, aku nggak pernah dapat driver bau di sini. Tanggapan Kak Gaby soal Francisca sama lucu. Francisca itu emang suka nyenggol orang. Aku aja sering disenggolnya dulu. Sering, itu emang gilingan. Makanya disuruh dia minum obat cacing. Suruh dia aja berteman sama manusia, sering-sering ngobrol sama manusia. Kalau enggak ke psikiater. Kenapa Miss Kuba kayak gitu, Mak? Ya karena 2 kali kena kangkangin. Jadinya kayak nggak terima. Mak pernah ngewong sama Lekong Singkawang? Nggak pernah lah. Pernah dulu kan aku dulu waktu belum bisa bahasa Inggris, aku nggak pernah sama bule. Aku sama koko sama abang-abang sukanya. Mak terakhir ewong sama siapa? Sama cowok orang Aussie. Bulan lalu tapi awal Agustus. Mak Gap dulu suka abang-abang, kok sekarang suka bule. Aku tuh dari dulu tuh suka sama bule sebenarnya. Cuma karena nggak bisa bahasa Inggris, jadi aku menghindar untuk berinteraksi sama bule. Paham nggak? Dari dulu aku suka bule sebenarnya. Cuma karena aku nggak bisa bahasa Inggris, lebih baik aku nggak usah kenalan, lebih baik aku nggak usah pacaran sama bule, lebih baik aku nggak usah ketemu sama bule gitu. Tapi aku suka, karena kan aku suka nonton film barat kan, gitu. Pas udah aku bisa bahasa Inggris, lokal nggak aku toleh. Bye lokal, sorry ya lokal. Bule yang ngajak party nggak ewong? Enggak, belum ngewong sama sekali. Belum pernah ngewong sama dia. Francisca itu warwerwor dia itu, warwerwor giling. Mbak Eka ditinggal nikah, dia nggak mau putus, tapi Eka nggak terima. Mak, lanjut apa? Break up aja, Mak. Ya break up aja kalau misalkan emang ditinggal nikah. Kamu ditinggal nikah, terus ngapain kamu mau bertahanin dengan laki-laki yang nggak milih kamu untuk menjadi istrinya? Kakak warrior, bukan sayang, kakak Power Rangers. Coba kalian ini dulu, join fan dulu, terus tap layar dulu ya. Kekerasan bule apa lokal, Mak? Aku udah lama banget gak ngerasain sama lokal, jujur li ya. Udah 5 tahunan lah. 5 tahunan udah gak pernah sama lokal, jadi udah lupa bentuk, udah lupa rasa, udah lupa signaturenya, udah lupa warnanya. Jadi udah 5 tahun gak sama lokal, jadi kayak I don't remember. Yeah. I don't remember. I already forget. It's a long time. Almost 5 years. Warwerwor pakai apa biar nggak tumbuh jenggot and kumis? Pakai apa biar nggak tumbuh jenggot dan kumis? Kau inilah pakai cukuran lah. Pernah sama yang bau nggak, Mak?
Namanya manusia itu kan bermacam-macam. Ada yang bau, ada yang wangi, ada yang jorok, ada yang bersih, ada yang ganteng, ada yang jelek. Sama aja. Bule sama Indonesia itu sama aja sebenarnya. Cuma bedanya bule ini kan lebih ganteng, yang ganteng-ganteng banget. Ya kalau bule itu ya. Yang jelek, kalau kalian pikir bule gak ada jelek, gak ada. Ada, banyak bule jelek ada. Sama juga kayak lokal. Lokal kan yang ganteng-ganteng gitu. Tapi aku tuh belum pernah dalam hidupku nemuin cowok lokal itu yang ganteng. Kayak aku pernah nemuin cowok bule gitu. Aku biasa kalau lihat lokal tuh ganteng, manis, cute. Itu yang aku lihat biasa cowok lokal. Tapi kalau bule, aku tuh udah pernah nemuin bule tuh yang sampai ganteng banget. Bener-bener udah pernah gitu. Yang cute banget gitu. Yang seksi banget gitu. Terus yang buruk gitu. Pernah aku udah nemuin. Kak Gap tahu nggak ada transport yang ngambil tap di tempat laundry di Canggu? Tahu aku, itu sih kita bilangnya si pohon beringin. Itu sahabatnya Melan. Kak pernah nempong cowok, makanya ini aku mau operasi Kenti. Biar aku bisa nempong cowok. Emak trik dong biar lancar ngomong speaking English. Nggak ada triknya. Triknya kau belajar. Jadi kalau kau pengen pakai trik ya, trik itu kan sebuah kayak tipu muslihat kan. Kayak tipu muslihat kau lancar bahasa Inggris. Kayak gimana trik ngomong lancar bahasa Inggris? Nggak bisa. Ya trik nggak ada, tipsnya ya kau harus belajar bahasa Inggris. Mak waktu itu ke Turki Ewita enggak sama sekali. Enggak tergiur aku sama cowok-cowok Turki itu. Beneran deh, cowok-cowok Turki itu banyak yang ganteng-ganteng tapi enggak tergiur aku. Mak pernah diulek India enggak? Sering. Mantanku kan dulu kan India, si Vishal Karwal itu yang aktor India. Dilto sekarang kita manggilnya. Paling endul sama bule mana mak? Semuanya endul, asal ganteng, asal bersih, asal wangi. Nggak pernah aku kalau Bangla. Halo Ovi. Kenapa gak tertarik sama Turki mbak, ganteng-ganteng gedong-gedong? Kan gak tahu aku gedong-gedongnya. Kalau ganteng-ganteng iya banyak yang ganteng-ganteng. Cowok Turki itu apa ya, aneh menurut aku. Karakter mereka tuh aneh. India bukannya bawang ya mak. Ada yang bawang, ada yang bersih. Ya kalau kalian dapat India yang miskinawati ya bawang lah. Kalau kalian dapat Indianya yang keong ya wangi. Otomatis mereka kan pasti bisa dan mampu untuk beli parfum mahal. Sama bopak pernah, kau lah. British Indian, yummy mak. British Indian. Sama aja Indian juga, nggak ada namanya British Indian. India, kalau India dia darahnya India, tetap dia orang India. Maupun dia lahir dan besar di Inggris pun British, dia bilang dia British and he can speak British. Ya, he watching Harry Potter, he drink water with abaa, ya kan? Tetap ya dia India, darahnya tetap India. Karena kan kita berbicara kan tentang blood, ya kan? Kita bicara tentang blood, sama kayak orang Asian. Kalau kalian udah warga negara Amerika pun, ya pasti kalian bilang kan yes,
I'm Asian gitu kan, I'm Asian, kayak Stasia kayak gitu. No, I'm Asian. Pernah emang di Ewong Fisal. Kok kemana aja? Kok kemana aja? Nggak tahu apa namanya, keviralanku sama Fisal itu. Kemana aja kau? Kau masih dalam kerangkang telur waktu itu, ya? Tahun 2018 itu kau masih dalam kerangkang telur. Nggak tahu itu sampai nggak tahu itu viral banget se-Indonesia. Bukan Indonesia, sampai Singapura, sampai India itu viral. Follower baru, Mak. Iya, kemana aja kau dari 2018? Bukan se-Indonesia, sampai masuk media India sama media Singapura. Kok Fisal pembersih lantai sih? Mak Gaby kalau masih menstruasi kira-kira anaknya berapa, Mak? Banyak lah. Iya kan, kalau aku bisa hamil ya, aku rasa umur sekarang pun aku masih bisa bunting loh. Aku rasa ya. Panas tapi malam ini hujan. Iya, tiap malam hujan terus. Kemarin juga hujan. Ini ada cowok nih. How your weekend? How you from Bali? Ada cowok. Aku tanya sama Udun, ini kau kenal nggak? Kenal, itu tajir katanya. Geng-geng ini, bilang kayak gitu kan. Dia ngechat aku, ngajakin aku nikah. Nggak tahu dia tahu aku cong apa enggak gitu. Soalnya dia nge-DM aku dari Igoy, gitu kan. Orang Ireng guys, orang Ireng. Dia katanya kau masa kau single, dia bilang. Aku bilang aku nggak mau pacaran, aku bilang aku nggak mau nikah, aku bilang. Aku nggak mau nikah. Kenapa? Aku bilang banyak yang bullshit foreigner di Indonesia ini. Aku bilang kayak gitu kan. Kecuali kalau cowok itu tinggalnya di luar negeri, aku mau relationship sama dia atau nikah sama dia, aku bilang. Katanya mungkin kau salah laki-laki yang menemukan, katanya. Kita bisa memulai dari awal, dia bilang. Aku tanya sama Udun. Kata Udun, kenal Mak. Kata Udun itu geng-gengnya si ini, pokoknya geng-geng si ini yang tajir gitu kan. Aku bilang geng-geng orang tajir. Tapi masa dia nggak tahu aku sih gitu. Nggak tahu dia nemu ego dari mana. Ini udah nge-DM lagi nih tadi. Tapi ireng guys, orang ireng. Orang ireng. Kalau aku bisa hamil ya aku hamilin kan. Aku hamilin sama orang ireng. Punya satu anak dari ireng, satu anak dari orang UK, satu lagi anak dari orang Eropa, satu lagi punya anak dari orang Amerika, satu anak lagi dari orang Jepang gitu kan, satu lagi anak dari orang Korea gitu kan. Ih, cantiknya anakku, bagus banget. Satu anak lagi dari orang India gitu. Ih, pasti bagus anakku. 10 aku mau punya anak. Kalau aku bisa hamil 10 aku punya anak. 10 dari 10 bapak berbeda. 10 anakku harus dari 10 negara berbeda. Ya, aku tidak mau sama semua yang bule-bule, nggak mau, harus campur anakku. Ada anakku yang muka India, ada anakku yang muka-muka Afrika, ada anakku yang muka-muka UK, muka-muka Amerika. Pokoknya beda-beda, ada yang lama Latin gitu kan. Sama Latin sama Spain aja. Mas Spain tuh. Nah, kan kalau nggak sama Brazil kan. 10 aku mau. Pokoknya 10 anakku. Pokoknya harus beda-beda bapaknya. Kalau aku bisa hamil, makanya Allah nggak kasih aku makanya kata Allah, kau ini nggak cocok jadi perempuan, kata Allah. Allah tuh kan udah tahu kan. Allah udah tahu kan sebelum kita lahir kan. Udahlah katanya, kau kuciptakan jadi war aja. Karena kalau kau kuciptakan jadi perempuan, pasti kau ini bunting terus, kata Allah. Ya udahlah, makanya aku jadi kayak gini. Nggak berahim aku. Kalau lahiran Mak Gaby sesar apa normal? Kalau aku sih, kalau misalkan aku berahim ya, aku maunya normal aja gitu kan, biar perutku nggak rusak kan. Normal, abis itu
nanti pas aku udah 10 udahlah enough lah gitu kan. Enough lah, aku udah nggak cukup, udah nggak mau lagi, aku cukup lah gitu kan. Baru VV ku jahit, ku buat perawan lagi gitu kan, ku jahit lagi buat perawan lagi. Udah tuh cantik lagi ya kan, cantik lagi, sempit lagi. Ih, coba ya aku punya rahim ya. Kenapa lah aku nggak dikasih jadi perempuan asli? Padahal lo ya, kalau aku jadi perempuan asli, wih, anakku pasti cakep-cakep loh. Yakin aku. Nggak ada produk gagal kalau dari rahimku. Iya kan? Gendong-gendong anak perutku masih seksi. Mampet hidungku guys. Dingin kali AC-nya ini udah aku kecilin pun. Newong mata kucing gak aku toleh. Aku guys beneran ya, aku dari dulu ya, dari aku meletek jadi warrior, aku gak pernah lo norok laki-laki. Gak pernah aku mau pacaran sama cowok kere. Dari zaman dulu ya, aku masih yang SMP. Aku masih SMP, aku udah tahu becinta tuh ya. Pacarku dulu itu pertama itu namanya Tony. Kayak yang aku nggak bicara yang lagi yang ngepre. Apa di dongku? Tadi dulu. Harus terlentang. Dulu tuh nama pacarku tuh ya, zaman aku SMP ya, namanya Tony. Orang Cina. Aduh, ntar dulu guys, mampet hidung gue. Aku harus buka ini. Bentar ya, bentar. Aku harus buka. Ini. Aku beli banyak. Nenek-nenek harap maklum ya. Dah kita ambil tiduran lagi. Udah bisa nih bernapas. Udah tubang guys, harap maklum ya. Udah tubang mak kalian ini 40. Inhaler legend itu iya. Nah ya, jadi zaman aku SMP itu aku udah pacaran. Udah aki-aki anjing. Jadi aku pacaran tuh nama mantanku tuh Tony, orang Chinese. Orang Chinese, ingat banget aku. Itu zaman era Meteor Garden. Ya Meteor Garden itu jadi Meteor Garden itu kita kan pacaran kan pasti nyarinya Chinese kan, nyari cowok Chinese, udah kayak gitu nyari yang spek-speknya pokoknya kayak Tomingse, kayak Wachele, kayak Panesu kan. Aku Sancai, iya Sancai meninggal dia, kasihan ya. Nggak akan paham Gen Z ini nggak akan paham. Gap kotang lu size berapa? Nggak pernah pakai kutang. Jadi itu aku udah pacar-pacaran sama Brondong dulu itu ya, Tony ya. Nggak tahu ya kemana tuh Tony. Kayaknya merantau ke luar negeri deh dia. Entah kayak ke Cina gitu ya. Kayak ke Cina entah kemana kali dia. Karena orang-orang Singkawang itu kebanyakan orang Chinese-nya merantau pindah negara ke Taiwan, ke Cina, ke Hong Kong mereka. Nah aku udah pacaran itu sama cowok Brondong, itu ganteng ya Tony pada saat itu ya. Tapi dia nggak ini guys, aku nggak pernah nafkahin cowok. Zaman aku SMP loh, masih kecil-kecil loh aku udah pacaran loh. Masih kecil-kecil udah pacaran. Kan? Tony lah mantanku dulu zaman SMP. Dibawa aku naik motor, senengnya
pacar-pacaran kayak gitu, zaman masih handphone Nokia. Zaman masih pakai Nokia 3310. Udah dibawa naik motor. Senengnya berasa perempuan. Berasaan belahanku ini ada 1000. Syum. Pada saat itu ya. Berasa belahanku tuh ada 1000. Diboncengnya aku terus dibawa ke tempat tongkrongannya itu kan. Dibawa aku ke tempat tongkrongannya kan. Seru kali zaman dulu ya. Dulu tuh suka nyerahin diri. Aku dulu geng. Aku satu geng. Dulu aku satu geng tuh warrior semuanya ya. Aku, Kiki, Atun, Tasya. Jadi kita tuh suka nyerahin diri. Jadi kita nyerahin diri, kita cari tempat-tempat cowok-cowok yang ngumpul-ngumpul itu. Kita cari tempat cowok-cowok ngumpul itu, kita minta diewong, minta diperkaos. Tasa siapa ada? Tasa Bacup nama temanku. Zaman kita dulu masih awal-awal jadi war itu, zaman di kampung di Singkawang. Naik motor kita bonceng 3 nyari laki ke gang-gang. Pokoknya di mana ada tongkrongan laki-laki di situ kami ada. Itu zaman dulu ya guys. Seru kali loh zaman dulu itu. Nggak ada tuh mikirin duit tuh. Nggak ada. Ya. Nggak ada tuh mikirin besok makan apa ya gitu. Kalian percaya dulu makan itu nasi putih. Kita makan rame-rame ya nasi putih. Terus jengkol 1 kilo. Jengkol mentah kita makan. Sama sambal terasi. Itu udah makan udah enak banget. Udah kenyang. Enak makan rame-rame gitu. Udah enak. Udah sekenyang. Nggak ada dulu tuh. Nggak ada mikirin uang. Nggak ada mikirin besok makan apa. Nggak ada mikirin aduh pengen beli ini beli itu. Nggak ada. Udah potong belum waktu itu? Ya belum lah, namanya juga masih SMP. Kau pun aneh. Tapi sekarang bisa nggak mak? Nggak mikir besok makan apa. Sekarang ya masih tetap nggak mikir sih. Besok makan apa ya makan, tinggal makan gitu. Cuma maksudku itu istilah halusnya. Dulu tuh nggak pernah mikirin. Ya udah ada duit nggak ada duit, yang penting ngumpul, yang penting happy gitu. Kalau sekarang nggak bisa. Sekarang kalau nggak ada duit stres. Sekarang nggak ada duit stres guys. Di rekeningku kalau misalkan udah sisa 10 juta aja, kepalaku mau pecah. Beda sama dulu. Dulu tuh pokoknya seru zaman aku masih kaleng-kaleng tuh ya. Kaleng itu ya, aku masih kaleng-kaleng tuh. Berarti si Tony yang prewongin mak enggak, yang prewongin aku beda lagi. Aku diprewongin tuh kelas 1 SMP, guys. Kelas 1 SMP. Aku pacaran sama Tony kelas 2 SMP. Aku sekolah sampai kelas 2 SMP aja. Habis itu aku berhenti dan kabur. Kelas 1 SMP aku diprewongin sama yang sekarang jadi sahabatku. Jadi teman dekatku. Terus diprewongin sama cinta-cintaan monyetku di sekolah. Tapi jadi teman semua sekarang. Dia suka bahas itu depan istrinya. Dulu ya katanya Gaby ini ya. Katanya kita prewongin dia kayak gitu. Gue bilang apa sih? Ngapain kau bahas-bahas zaman dulu? Dulu tuh yang merewongin aku dulu tuh bintang semuanya. Bintang, definisi bintang, cowok-cowok bintang. Tahu kalian cowok-cowok bintang? Cowok-cowok yang gantengnya apa? Kalau perempuan kan bunga desa zaman dulu. Ya aku termasuk bunga desa juga dulu, ya. Bunga desa juga aku. Aku termasuk warrior yang direbutin laki-laki dulu zaman di Singkawang. Bunga desa juga aku, ya. Tapi aku versi bunga bangkainya gitu. Aku versi bunga bangkainya karena gak ada VV tadi itu kan. Tapi direbutin laki-laki juga aku, ya. Kalau misalkan yang laki-lakinya itu yang bener-bener laki-lakinya tuh bener-bener yang ganteng-ganteng jadi rebutan pewong-pewong gitu kan. Yang terkenal lah pokoknya anak-anak hits lah gitu, anak band gitu kan, anak-anak band dulu kan terkenal zaman dulu. Zaman dulu tuh kalau udah anak band, dia apa? Anak band. Wow. Dia apa? Dia atlet apa namanya? Tenis dulu kan.
atlet badminton, kayak gitu kan, kayak gitu cucok gitu kan, dia apa ininya, lah kayak gitu kan, oh dia ketua OSIS, gitu kan, dia apa, dia paskibra, keren dulu, dia apa, model, dulu model tuh benar-benar laki, beda sama sekarang modelnya boti semuanya, dulu model laki, benar-benar laki model dulu, beda. Jangan sekarang jadi model, ngondek-ngondek, mister-misteran aja ngondek-ngondek. Apa sih? Yang jadi mister-misteran aja sekarang banyak yang ngondek. Banyak yang boti. Zaman dulu nggak ada. Dulu tuh jadi model harus laki. Nggak ada dulu model-model boti. Nggak ada, harus laki. Dulu tuh kita suka kalau dapet model, dia model loh, modelnya si ini loh, udah tuh jadi inceran tuh. Dia ini loh anak band loh, jadi incaran nih. Nah aku tuh di Ewong dulu sama Bintang. Bintang dia bisa dibilang artis Singkawang lah pada saat itu ya. Artis Singkawang ya, bukan artis nasional. Bisa dibilang artis Singkawang pada saat itu. Jadi belum dia ngewong-ngewongin peong-peong kan abis setelah pas udah ngewong sama aku udah jadi warweror meletek rambutku udah terjuntai, rambutku udah panjang terjuntai, aku udah berhenti sekolah, dia pecongan sama Ani-Ani. Sama anakku sendiri. Anakku, Ani-Aniku, dia pecongan sama Ani-Aniku, tapi udah dia yang perewongin aku gitu. Jadi rebutan tuh dia, jadi rebutan warweror, jadi rebutan Ani-Ani sampai berantem. Ani-Aninya sama warweror itu ingat aku tuh. Ani-Aninya sama warwerornya rebutan dia. Padahal dia yang perewongin aku udah dapat duluan. Ya, perjekesnya aku yang dapatin dia. Aku bilang, kalian rebutan, aku udah dapat duluan. Kalian baru rebutan, aku udah dapat duluan. Karena artis dia dulu, artis Singkawang dia dulu. Itu yang perewongin aku, 4 orang loh. 4 orang yang perewongin aku. Pakai minyak goreng. Jadi aku di Ewong pakai minyak goreng dulu. Karena kan nggak ngerti plecong kan. Nggak ngerti body lotion gitu. Jadi di Ewongnya pakai minyak goreng. Bener-bener minyak goreng. Rival itu adik aku. Kok rival kan, rival polisi kan. Itu adik aku. Mana dia? Di Mabes dia sekarang. Di Ewong aku pakai minyak goreng aku. Karena kan pas udah kayak gitu, 4 orang tuh ganti-gantian ya. Aku bilang satu-satu, aku bilang. Aku kayak minyak goreng kelas 1 SMP. Tuhan, Gaby mau jadi apa? Kau jadi lonte ujung-ujungnya. Itulah ya, rusak aku dulu tuh. Aku dewasa belum pada saatnya. Rusak aku dulu itu. Aku pakai kondisioner, Mak. Apa nggak perih? Pernah Ewong perempewi nggak? Aku nggak pernah ngewong perempuan. Nggak pernah aku. Dari dulu aku nggak pernah ngewong perempuan. Nggak pernah pacaran sama perempuan. Aku pernah suka sama perempuan guys dulu waktu SMP. Nah, jadi gini, aku ceritain ya awalnya. Aku tuh kan dari SD kan memang udah warwerwor ya. Udah warwerwor. Terus dari SD tuh aku udah suka sama guru olahragaku. Pokoknya kalau udah pelajaran yang udah jam olahraga ya, suka banget Pak lihat guru olahragaku pakai celana training, terus kentong dia kan ngejendol-jendol kan. Kentong dia kan jendol-jendol. Suka kali gitu ngeliat kan. Tapi nggak tahu. Aku masih nggak tahu tuh perasaan apa. Namanya masih SD kan? Masih SD, aku nggak tahu tuh. Masih SD udah kayak gitu, masih udah ada perasaan suka. Nah, tibanya pas perang waktu itu, perang 98 kan, Madura Madaya kan. Nah, itu aku kelas 6 SD baru selesai ya kalau nggak salah ya. Baru selesai apa aku masih sekolah ya, aku lupa deh.
Aku pokoknya lupa. Pokoknya antara udah masih sekolah kelas 6 SD apa masih sekolah. Nah, jadi zaman dulu itu kan tentara-tentara itu kan pertukaran tentara kan 612 ingat masih aku tuh 612 dari Balikpapan itu pertukaran ke Singkawang. Pertukaran Singkawang lah tentaranya. Jadi mereka itu tugasnya itu ditaruh titiknya itu di dekat rumahku. Di dekat rumahku. Nah pas ada tentara-tentara datang nih, kita suka lah. Om tentara itu ganteng kali. Tentara itu ganteng kali. Pokoknya gatel lah. Gatel semuanya. Nggak pewongnya, nggak warwerornya gatel. Warwerornya cuma 2 orang sih, aku sama si Dewi di Kuala itu ya. Di kampungku itu ya. Udah kayak gitu. Udah. Akhirnya aku suka tuh sama 1 orang guys. Namanya Mas Benny. Ya kan? Mas Benny. Ya, itu Mas Benny. Tunggu, enggak, bukan ini untuk mampet. Namanya Mas Benny. Udah kayak gitu, aku suka banget sama dia. Terus peong-peong juga banyak suka sama dia. Banyak peong suka sama dia. Aku bilang, aku harus dapatin dia. Kalian mau tahu? Ya. Aku dukunin dia. Kalian bisa paham nggak? Anak masih SD, kelas 6 SD apa udah lulus SD? Udah ngerti dukun. Ya, udah ngerti dukun aku. Jadi dia lagi tidur siang, ku ambil rambutnya. Ku bawa dia ke dukun. Ya, aku bawa ke dukun. Ku pelet dia. Terus kata temanku, "Kau mau dukunin siapa?" "Aku mau dukunin Mas Benny," ku bilang. "Aku mau dukunin Mas Benny." Katanya, "Kok kau pelet dia?" Dia bilang kayak gitu kan. "Aku suka sama dia," aku bilang. Ku pelet dia guys. Ku pelet dia, beneran ku pelet. Udah kayak gitu akhirnya aku bisa dapat dia. Dapat pertama kali aku belajar ngesong kenti, dia ngajarin aku. Pokoknya dia ngajarin aku. Dari embrio udah menggatal. Iya, diajarinnya aku. Kan kamarku kan di atas, rumahku kan lantai 2 kan. Rumahku kan tingkat 2 kan. Udah kayak gitu kamarku tuh di atas. Nah, jadi rumahku itu tempat ngumpul tentara-tentara karena kan rumahku tuh udah ada TV, ada laser disc pada saat itu kan laser disc, ada TV gitu kan. Jadi orang tuh kadang-kadang ngumpul tuh karaokean. Kadang mamaku masak itu banyak buat makan mereka kayak gitu kan. Ngumpul lah. Nah, udah kayak gitu aku lagi tidur siang tuh di atas, tiba-tiba dia datang. Kucuk. "Mas numpang tidur siang ya sini ya," katanya. "Oh iya," aku bilang. "Ortu dan keluarganya kemana, Ma?" "Adalah. Kan mamaku kan anggap aku laki-laki. Orang tuaku kan anggap aku laki-laki. Ya di saat dia naik ke atas di kamarku, ya pikir aku ya laki-laki gitu loh. Karena kan aku masih SD kelas 6 apa baru lulus SD gitu. Pokoknya aku belum sunat itu. Jadi aku belum sunat guys. Bener-bener aku belum sunat. Pokoknya kelas 6 SD deh kalau nggak salah ya. Pokoknya pas perang Madura lah itu, Madura sama Dayak. Udah kayak gitu kan. Udah naik ke atas. Udah tuh tidur sebelahku, tiba-tiba aku dipeluknya. Ya kan? Kalian tahu kan kalau kita suka sama orang itu pas tiba-tiba dipeluk, itu kan jantung kita kan kayak mau lepas kan. Bakbuk jantungku. Aku bilang, tapi aku nggak tahu perasaan apa itu, ya. Aku nggak tahu perasaan apa itu. Udah kayak gitu kan, aku bilang, bakbuk, udah perasaanku. Tiba-tibanya kan, diciumnya aku. Aku bilang, apa dicium? Katanya, "Dek," katanya. Terus aku putar balik. Pokoknya aku lupa. Aku ceritain yang aku ingat aja ya. Udah kayak gitu, katanya, "Kamu bisa nggak," katanya, bikin mas nep song." Dia bilang kayak gitu kan. Aku bikin dia nep song. Terus kucumi-cumi lah kan. Kucumi-cumi. Bukan kayak gitu katanya. Aku bilang, "Terus kayak gimana?" Terus ke pelesku diarahin ke kentongnya dia. Ke kentinya dia kan. Ke pelesku diarahin ke kentinya dia. Disuruhnya ngesong. Kan aku namanya juga kan mulutku kan masih gini kan. Terus belum pernah ngesong juga gitu. Bibirku juga masih kayak begini kan. Jadi masih gak paham gitu. Mengesong lah aku diajarinya guys. Itulah pertama kali mengesong. Terus kena gigi. Ya pas aku ngesong dia kena gigi. Udah kayak gitu. Kentinya Lukria. Katanya Kenti Mas Lukria. Dia bilang kayak gitu. Udah kayak gitu kan. Udah tuh itu pertama kali aku ngesong. Aku bilang
Udah kayak gitu dia langsung kelewong kan, kelewong di multatuliku kan, kelewong di multatuliku, katanya minahara minahara katanya. Minahara minahara katanya. Aku nggak ngerti, aku muntah-muntah kan, aku we gitu langsung di jendela. Terus mama aku nanya aku, kenapa kau? Mama aku di bawah kan, karena aku kamarku kan di atas kan. Kenapa kau, kata mama aku. Langsung, masuk angin dia bu katanya. Kata si Mas Benny, masuk angin dia bu katanya. Udah kayak gitu, dia jangan bilang-bilang ke orang-orang ya katanya. Iya mas katanya, karena kan memang aku suka orang aku pelet dia kok. Berarti peletnya manjur kan. Peletnya manjur berarti kan. Aku kedukun guys, kedukun aku pelet dia. Udah kayak gitu, udah tuh nggak lama selesai kan perang itu kan, perang Madura Madayak itu selesai. Nah join klub ya, tolong ya join klub ya, biar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita randomku, cerita-cerita seruku ya. Udah kayak gitu nggak lama kan udah selesai perang. Udah selesai perang itu dipulangin lah kan, dari tentara-tentara itu kan dipulangin kan. Dekongnya Dayak ya mak, iya orang Dayak. Dipulangin lagi lah mereka itu, kembaliin lagi ke Balikpapan. Itu aku nangis guys, nangis aku. Nangis, betul-betul nangis gitu loh, sedih. Karena pada saat itu dia deketin temanku juga si Mas Benny. Dia udah deketin temanku. Ya, jadi pas udah aku pertama kali ngesong sama dia udah jatuh cinta nih aku nih. Ya, cuma ngesong doang. Iyalah namanya juga masih baru lulus SD. Kau gila, masih nggak ngerti apa-apa. Gantung, memang ganteng banget Mas Benny itu. Gantung banget. Kayak gitu, udah kayak gitu, dia deketin temanku. Ya, dia deketin temanku, bener-bener deketin sahabatku satu geng. Ya, si deketin Linda, sahabatku satu geng. Dia deketin Linda. Aku bilang, aku cemburu tuh sama Linda tuh. Karena dia pacaran kan malam minggu. Kalau malam minggu tuh dia nggak pergi datang ke warungnya Linda. Kayak jajan-jajan, nongkrong warungnya Linda. Terus ada aku juga datang situ. Terus mereka tuh kayak ngobrol-ngobrol, nemenin Linda ngerjain soal gitu kan. Linda SMP waktu itu. Linda lebih tua dari aku masih SD. Linda udah SMP. Jadi nemenin Linda ngerjain soal. Aku cemburu tuh. Aku ngerasain cemburu. Tapi aku nggak ngerti itu perasaan cemburu ya. Aku masih nggak ngerti guys. Masih nggak ngerti. Aku bilang, perasaan apa ini? Aku bilang akhirnya dari setelah itu pas masuklah SMP. Masuk SMP barulah aku mengerti yang namanya jatuh cinta. Terus ngerti disuguhkan sama kakak kelasku nonton film biru. Kata kakak kelasku, Dedi katanya, sinilah katanya, ikut yuk. Dedi kan panggilanku kan. Dedi katanya, apa kak? Aku bilang, sinilah ikut yuk. Kemana? Sini, ikut belakang kelas. Dibawa aku ke belakang kelas guys. Bawa aku ke belakang kelas kan. Bilang ngapain? Aku bilang dibawa ke belakang kelas, suruh aku nonton film Bokrina, nonton film biru, aku diajarin nonton film biru. Ini apaan? Aku bilang, kau tonton lah katanya, kau tonton lah. Udah kayak gitu. Itu dulunya zaman videonya itu masih disimpan di apa? Itu kan orang kaya aja kan? Apa sih namanya itu? Bukan handphone dulu guys, kayak pager gitu loh. Kayak pager apa-apa sih gitu. Apa handycam ya. Ditonton dikasih nonton aku tuh di handycam. Bukan DVD tuh di rumah. Handycam ya. Handycam yang bisa dibawa kemana-mana. Tontonin aku dari handycam itu. Udah kayak gitu kan. Akhirnya aku gak mau tuh. Aku gak mau sekolah. Aku bilang, gak mau, aku gak suka. Aku bilang kayak gitu kan. Terus aku dulu kan masuk sekolah kan pertama kan bangunan. Jadi sekolahku itu SMP satu-satunya ada keterampilan SMP 5. Jadi aku dari bangunan aku nangis pulang. Ma, aku bilang, kenapa? Kata mak aku, nggak mau aku bilang, masuk di bangunan, mau pindah. Aku bilang, mau pindah kemana? Kata mama aku kan, pindah ke KRP. Aku bilang KRP itu tata boga. Jadi KRP itu tata boga sama ngejahit. Aku bilang aku mau pindah ke ke KRP aja. Kata mamaku, kau nih ya, kata mamaku, udah di bangunan aja, udah benar, kata mamaku. Jadi maksud mamaku tuh biar aku terdidik bisa ngebangun rumah, ngebangun apa kali ya hayalannya kan. Masukinnya aku di bangunan, keterampilan suruh aku ngambil bangunan. Aku bilang enggak, aku mau ngapain? Aku bilang di bangunan, aku bilang aku bilang digangguin sama anak-anak terus, aku bilang digangguin sama anak-anak bangunan, aku bilang aku nggak mau, aku nggak ada temanku di situ, aku bilang. Akhirnya dipindahin lah. Mamaku datang sekolahan kan.
Katanya Dedi mau pindah ini, katanya dia nggak mau di bangunan, nggak betah katanya, karena digangguin sama anak-anak. Dia bilang kayak gitu kan. Dulu nggak ngerti bully ya. Nggak digangguin terus nih sama anak-anak. Karena kan aku war satu-satunya. Nggak satu-satunya, Deng. War kita waktu itu ada berempat. Ada berempat, aku, Gilang, GG tuh ya. GG dia hits di Singkawang. Aku, Gilang, Fran, sama satu lagi siapa lupa namanya. Itu baru tuh, aku udah kelas 2 dia baru masuk. Nah, yang Gilang ini kakak kelasku. Gilang ini ngambil otomotif ya kalau nggak salah. Gilang sama Beng Beng ini kakak kelasku kan, bangunan juga tapi kakak kelasku gitu. Tapi mereka bertahan di bangunan karena mereka seneng kan, banyak laki-laki kan, karena ada otomotif bangunan sama KRP. Aku bilang enggak, aku nggak mau. Aku bilang aku mau pindah ke RP. Aku bilang dipindahin lah aku ke RP. Baru aku seneng kali, aku perempuan semua temanku kan, happy aku. Semua di situ temanku, satu gengku, ada semuanya itu gengku di situ. Jadi akhirnya di KRP lah. Nah, pas udah nonton kayak begitu, aku terus digangguin tuh sama kakak kelasku. Dedi katanya, yuk toilet yuk. Aku bilang, ngapain toilet? Nah, bicara kantin. Jadi, yang punya kantin sekolahan itu kan guru. Nah, adiknya itu war lumayan terhits lah, lumayan hits lah. Ya di Singkawang sampai sekarang pun dia jadi tukang rias pengantin, lumayan hits dia. Mas Medi ya. Mas Medi, ada Mas Medi itu. Mas Medi lah yang ngajarin aku. Kata Mas Medi, kan dia kan ganjen kan. Kata Mas Medi, kau udah pernah ini belum? Udah pernah ngewong belum? Kata Mas Medi, belum pernah. Kan namanya bes-bes tubang kan suka gangguin bes-bes kecil kan. Kayak centil sama bes-bes kecil tuh godain gitu loh, ganggu. Kayak, kau udah pernah ngewong belum? Belum pernah. Aku bilang, gak ngerti aku. Aku bilang, Endul tahu ngewong katanya. Endul tahu ngewong. Gak berani Mas. Aku bilang, takut katanya. Tapi ngesong udah pernah belum? Udah pernah ngesong. Aku bilang kayak gitu kan. Udah pernah aku ngesong. Aku bilang, siapa kok esong? Katanya, siapa di sini sekolah kok esong? Belum pernah sekolah sendiri di esong. Aku bilang, aku ceritain lah, ada tentara dulu. Aku bilang, tentara. Aku baru lulus SD. Aku bilang, itulah pertama aku ngesong. Aku bilang, abis itu aku sunat. Aku bilang, abis itu aku sunat. Aku bilang kayak gitu kan. Iya katanya, ganteng dia, ganteng. Aku bilang, gedong ketinya, gedong. Aku bilang kayak gitu kan. Udah kayak gitu. Dari situ aku tuh, pikiranku langsung mulai liar guys. Aku rasa ingin tahuku tuh langsung banyak, langsung tinggi. Aku itu loh Mas Medi itu. Katanya ngewong tuh endul katanya. Terus gimana Mas cara ngewong Mas? Aku bilang. Terus ada lagi Beng Beng kan datang kan. Beng Beng kan udah pernah ngewong nih. Kata Beng Beng, ngewong tuh endul loh Det. Katanya Dedi kan dulu gak ada gebi-gebian ya. Endul tuh ngewong Det katanya. Kau udah ngewong Beng. Bilang kayak gitu kan. Kakak kelasku padahal dia itu. Ya si anjing itu. Aku udah ngewong katanya. Udah pernah aku diewong katanya. Siapa ngewong kau? Adalah katanya kakak kelas kita katanya. Kau kenal kok katanya. Kau kenal kok sampai sekarang dia pacaran sama aku katanya. Tapi kau diam-diam ya katanya. Mulut kau nanti ember katanya. Udah kayak gitu. Aku bilang, ajarilah aku bilang. Minta ajarin ngewong aku guys. Aku bilang gimana? Kayak gini loh kata Mas Mehdi. Jadi kau nih sebelum mau ngewong kau harus teberi dulu katanya. Teberi dulu. Kenapa harus teberi? Aku bilang, iyalah biar kau pas diewong katanya nggak keluar teong katanya. Aku bilang sakit. Kita kalau teberi aja, kalau teongnya keras aja sakit. Aku bilang kayak gitu kan. Gimana kalau dimasukin sama Kenti Mas? Aku bilang kayak gitu kan. Enggak katanya. Makanya kau teberi dulu katanya. Nanti kan itu kan kau kan udah nggak ada teong lagi tuh. Dibilang kayak itu kan. Pas kau diewong itu dikasih plecong katanya. Plecongnya pakai apa? Pakai Marina aja katanya. Ada lagi nih konfirmasi. Kita dulu. Pakai Marina katanya, zaman dulu kan Marina ya. Pakai Marina. Aku bilang, pakai Marina apa? Body lotion. Iya, Marina yang lotion itu katanya. Udah kayak gitu, aku nggak pernah pakai lotion. Aku bilang, ya kayaknya nggak ngerti pakai lotion kan. Zaman masih kayak gitu kan. Enggak, ya udah kalau enggak kau pakai minyak goreng katanya. Pakai minyak goreng itu diapain? Diajarin lah. Ya minyak gorengnya kau kasih di kentinya. Kalau enggak kau kasih lagi di boolitamu, dibilang kayak gitu kan. Habis itu udah deh katanya. Kau maskapin pelanai-pelanai, dibilang. Pelanai-pelanai kau maskapin, dibilang kayak gitu kan. Kau maskapin dulu. Jadi jangan satu hari ini kau langsung maskapin semua katanya. Besoknya kau coba lagi. Nanti nextnya kau coba lagi. Nanti bisa tuh maskap semuanya katanya. Akhirnya aku bilang, gimana ya? Aku bilang aku nggak ngerti dan nggak berani. Akhirnya pas banget lagi libur sekolah.
Ingat aku banget libur sekolah. Jadi papaku itu kan punya tambak kan, punya tambak di pulau kan. Jadi papaku, mamaku tuh, abang-abangku lagi ikut tuh, lagi libur sekolah kan. Abang-abangku semua diajak, ayo kata papaku ke pulau yuk katanya. Ke pulau yuk kita ngambil cengkeh kata papaku, karena papaku tuh punya kebun cengkeh, kebun lada sama tambak ikan kan. Ke pulau yuk kita ngambil cengkeh kata papaku. Nggak apa, aku nggak mau ini, aku bilang aku nggak ikut. Alasanku ada temanku mau ulang tahun, aku bilang. Ada temanku mau ulang tahun, aku bilang nggak bisa ikut, aku bilang. Akhirnya berangkat papaku, mamaku, sama abangku tuh, adik-adikku belum lahir, sama abangku. Berangkatlah tuh, berangkat abangku, adikku yang nomor 4 udah lahir. Udah gitu berangkatlah mereka ke pulau. Nah kan libur sekolah waktu kan zaman dulu kan lama ya, zaman Pak Soeharto ya. Zaman ya masih zaman Pak Soeharto itu. Zaman Pak Soeharto kan kalau libur sekolah kan lama kan. Bisa sebulan gitu libur sekolah. Jadi libur di pulau. Aku bilang, aku ke libur sekolah ini gimana ya? Terus kok ajak lagi teman-teman sekolahku itu. Nah aku jadi ada bintang sekolah dulu tuh, bintang SMP ku itu bintang. Aku nggak mau sebutin namanya. Ya pokoknya di sini nggak akan pernah aku sebutin nama laki-laki yang pernah ngewong sama aku kecuali Mas Benny aja itu, yang orang Indonesia ya. Selain itu aku tidak akan pernah mau sebut namanya. Udah tuh. Ayo, aku bilang, rumahku sepi loh, bilang gitu kan, karena masih anak-anak SMP kan rasa ingin tahunya kan tinggi kan. Aku bilang, rumahku sepi loh, mama mau kemana? Ke pulau, aku bilang. Mama bapakku ke pulau, abang-abangmu ke pulau semua, aku bilang. Yuk, aku bilang, ngumpul yuk, aku bilang. Di rumahku aja, aku bilang. Rumahku kosong, aku bilang. Mereka libur, kita libur dikumpul di rumahku aja. Ngumpul di rumahku kan, aku bilang. Terus, aku bilang kau belilah. Nah yang satu ini yang anak band ini dia punya, kau punya kaset CD nggak? Aku bilang CD apa? CD film bulu. Aku bilang CD film bulu. Aku bilang punya aku katanya. Bawa ya nanti ya. Aku bilang bawa ya nanti ya. Dia bawa guys. Dia bawa kami nonton DVD. Di zaman dulu DVD bukan Laserdisc ya dulu ya. Nonton Laserdisc kami ya. Enggak, itu udah enggak Laserdisc lah itu. Laserdisc aku masih SD. Itu DVD ya, udah zaman DVD ya. DVD pokoknya itulah, VCD lah, VCD apa DVD lah. Pokoknya intinya DVD lah pokoknya ya. Udah, bawalah dia tuh. Bawa film biru. Dibawanya udah gitu, ayo putar. Aku bilang, nontonlah kami tuh. Nonton. Dia bilang kayak gitu kan, mereka pada nonton kan. Ngecong nih. Bilang kayak gitu kan. Ngecong nih. Esongin lah, Dad. Esongin lah kata. Aku bilang, aku bilang kayak gitu kan. Aku bilang gak mau lah aku bilang semuanya serentak, aku bilang kayak gitu dengan gatalnya aku itu kan. Gak mau lah aku serentak, aku bilang satu-satu aja lah. Apa kau ini mau malu-malu katanya? Apa kau ini mau malu-malu? Sama-sama kita pun katanya rahasia kan kita pegang masing-masing. Rahasia kan kita pegang masing-masing. Udah dia kan esok lah mereka tuh. Esok mereka kan. Pas udah esok kelewong semua kan. Habis nonton Mokrina kami. Kan mereka di rumahku itu kalau nggak salah 3 hari deh. 3 hari apa pokoknya hampir seminggu lah. Aku lupa intinya. Ya, udah kayak gitu. Aku bilang, bikin lomba-lomba aku nih, bikin lomba-lomba. Aku bilang ya udah, besok kita ada lomba ya. Aku bilang lomba apa? Pokoknya aku bilang siapa yang colai, aku bilang siapa yang colai dapat apa? Siapa yang colai paling cepat dengan logat Singkawang mah. Iya. Nah, aku bilang siapa yang colai paling cepat kelewongnya berarti dapat nasi gorengnya. Aku bilang paling dikit. Aku bilang siapa yang paling lama kelewongnya, aku bilang kayak gitu kan. Berarti paling banyak dapat nasi gorengnya. Aku bilang colai lah mereka nih depan aku nih. Depan aku mereka, lomba colek, ayo, aku bilang, ayo. Aku di depan mereka, aku lihat mereka colek, ayo. Jadi pas yang kelewong duluan kan, ya aku kelewong duluan. Terus kayak gitu, aku masih belum loh, katanya. Udah gitu. Jadi habis kayak gitu aku masakin nasi goreng. Udah kelewong, mereka berempat kan. Mereka berempat tuh. Akhirnya langsung aku masakin nasi goreng. Habis aku masakin, aku belum di ewong tuh. Pokoknya aku di ewong tuh hari keberapa gitu ya. Lupa aku pokoknya. Udah pas kayak gitu, dia mau ngewong aku tuh. Katanya aku dikasih kata yang ini, besok kita
ngewong yuk katanya. Aku bilang ih nggak mau ah, sakrila, aku bilang kayak gitu kan. Sakrila ah, ngewong ah. Enggak kok katanya, kita coba aja kata, kayak film itu pelandai-pelandai bilang kayak gitu kan, pelandai-pelandai biar bisul bilang kayak gitu. Langsung oh ya udahlah, karena aku udah diajarin kan, aku udah dapat ilmu kan, aku udah dapat ilmu tuh dari Mas Medi tuh sama si Beng Beng tuh kan. Udah tuh aku bilang oh aku harus teberi dulu nih, aku bilang besoknya aku harus teberi nih. Aku nggak makan banyak guys, pas besoknya tuh aku nggak makan banyak, abis mereka aku masakin, mereka udah aku kasih makan, aku teberi lama aku di WC kan. Teberi lah aku, teberi itu betul-betul sampai karena kata Mas Bedi, kau harus teberi sampai bener-bener kau nggak ngerasa ada teong lagi pengen kelewong gitu kan. Udah teberi lah aku, sampai bener-bener oh udah nggak ada lagi teong kok pengen kelewong. Udah kayak gitu diewong lah aku, diewong kan, dicoba diewong kan. Aku bilang ih sakrila, aku bilang kau ada ini kak katanya, kau ada minyak kak, bilang kayak gitu kan. Ada minyak goreng, aku bilang ambisi katanya, ambillah. Akhirnya pakai minyak goreng, diewong aku. Diewong aku 4 orang, diewong aku. Tapi nggak masuk, aku lupa deh. Masuk sekaligus apa nggak masuk, apa nempel-nempel aja gitu. Aku lupa intinya. Pokoknya aku pecah perewong. Aku pertama kali ngesong lulus SD, pertama kali diewong kelas 1 SMP. Udah tuh kelas 2 SMP aku udah jadi cong. 2 SMP aku udah jadi werewolf, udah mangkal di pasar. Jadi kalau lagi libur sekolah, kalau setiap hari Sabtu itu aku bilang Pak, aku ini ya, aku nginep ya, aku bilang. Jadi kalau hari Sabtu tuh aku boleh nginep. Hari Sabtu tuh aku boleh nginep di rumah siapa aja yang aku mau nginep, yang penting orang tua aku tahu. Aku mau nginep ya, aku bilang. Aku nginep tempat beng-beng. Terus bawa mangkal di pasar, didandanin sama bes-bes tua, didandanin pakai wig aku. Dipakein wig, dipakein baju perempuan, dipakein sendal wedges, zaman dulu sendal terompah kita bilang zaman dulu. Ya, kelas 2 SMP. Padahal bapakku tuh suka nongkrong di pasar ngopi sama teman-temannya. Nggak takut aku ya. Udah gitu pergilah aku mangkal di pasar ayam. Di pasar ayam tuh aku kelas 2 SMP, tapi bukan nyari duta, suka-suka aja mangkal, kayak seneng gitu. Kalau udah sampai di pangkalan nanti ya, berasa kayak paling cantik karena direbutin kan. Temong-temong datang, ih siapa ini katanya, bintang baru nih kayak gitu kan. Pakai wig, aku namanya masih kecil kan, imut kali kan, kayak masih kayak apa, peong gadis-gadis gitu, masih gadis-gadis prewi gitu. Udah tuh bawa mangkal aku. Jadi setiap hari Sabtu tuh aku mangkal di pasar ayam. Di terminal apa sih namanya, aku udah lupa ya. Bukan terminal induk, terminal Singkawang itu. Terminal Singkawang pokoknya. Dari situ tuh akhirnya aku ketagihan di Ewong, ketagihan jadi werewolf. Bukan pasar Turi. Pasar yang itu loh, pasar Turi, tapi dekat pasar Turi yang ada tempat kalau siang-siang jadi terminal bus. Bukan terminal induk. Yang kalau siang-siang jadi pangkalan bus dekat ini loh, dekat pangkalan, dekat pangkalan dekat tempat prostitusi itu. Terminal Bengkayang. Di terminal Bengkayang, di situ aku dibawa mangkal, di situ aku. Wih, zaman SMP kelas 2. Abis itu aku kabur dari rumah, dapat lagi bapakku. Kabur lagi kedua kali, dapat lagi. Kabur ketiga kali lagi aku ke Pemangkat. Ya aku jual sepedaku. Zaman masih pakai sepeda. Kalian bayangin aja, masih pakai sepeda zaman dulu mana-mana. Ya mau sejauh apapun naik sepeda tetap. Terus aku kabur kan, aku jual sepeda. Aku disuruh Beng-Beng lah itu. Beng-Beng emang asu emang. Dia yang menjerumuskan aku loh. Dia menjerumuskan aku jadi werewolf itu. Udah kayak gitu, udah tuh. Kau jual sepedamu. Terus kita kabur ke Pemangkat. Terus aku bilang, nanti aku kena marah bapakku. Aku bilang, kenapa gak sepedamu aja kau jual? Bilang, kau aja lah, bapakmu kan banyak duit katanya. Bapakku memang waktu itu emang ya lumayan lah ya, karena punya kebun cengkeh, pokoknya lumayan berduit lah bapakku. Punyamu aja lah katanya, bapakmu kan banyak duit, dibilang bisa beliin sepeda lagi kalau misalkan emang kau minta, dibilang kayak gitu kan. Jual sepeda itu laku 70.000 apa berapa gitu ya, lupa aku. 70.000 apa 80.000 zaman dulu. Dibawa kabur aku ke Pemangkat aku kan. Dan mulai aku mak laras tuh jadi mak ayamku dulu tuh di Pemangkat. Udah kayak gitu disusulin lagi bapakku, bawa balik lagi ke rumah. Terus besoknya pas bangun pagi kan, di sidang aku. Alisku udah kecil
sejari zaman dulu Krisdayanti. Dulu idola aku tuh Krisdayanti. Zaman dulu kan alis Krisdayanti kan segaris kan. Segaris gitu, segaris bener-bener segaris gitu alisku. Bener-bener segaris gitu alis. Kata bapakku, "Apa kau tuh?" Kata bapakku, "Alismu kau cukur-cukur kayak lidi," kata bapakku kan. Langsung, "Kau mau jadi apa?" kata bapakku. "Mau sekolah apa mau jadi war-werwor?" Bilang, "Aku mau jadi war-werwor." Terus kata bapakku, "Kalau mau jadi war-werwor, nggak boleh tinggal di rumah. Nggak boleh tinggal di rumah." "Oh ya udah," aku bilang, "aku nggak tinggal di rumah." Aku bilang, "Aku kabur aja, bapak jemput terus." Aku bilang, "Ngapain dijemput terus?" Aku bilang, "Aku nggak mau sekolah loh pak." Aku bilang, "Aku nggak suka sekolah." Aku bilang. Kata bapakku, "Kau sekolah lah." Kata bapakku, "Kau loh." Kata bapakku, "Dari SD apa semuanya apa yang kau mau bapak turutin. Selalu bapak kasih. Nggak pernah bapak bilang enggak." Kata bapakku. "Bapak tuh cuma pengen anak-anak bapak tuh semua sekolah," katanya. "Cuma pengen sekolah aja, pengen kau jadi orang, pengen jadi orang sukses," kata bapakku. Aku bilang, "Nggak mau." Aku bilang, "Aku nggak mau sekolah." Aku bilang, "Kau mau apa? Mau sambil sekolah, mau bapak bukain salon, mau bapak bukain apa?" Sampai bapakku, karena bapakku sesayang itu, yang penting aku sekolah dulu gitu. "Enggak," aku bilang, aku nggak mau sekolah." Aku bilang, "Kalau mau bapak mau bukain aku salon, bukain aja." Aku bilang, "Tapi aku nggak mau sekolah." Kata bapakku, "Enak banget kau," katanya, "dibukain usaha," katanya, "tapi kau nggak mau sekolah." Kata bapakku, "Kau harus kalau mau dibukain usaha," kata bapakku, "kan harus sekolah." Aku bilang, "Aku nggak mau." "Ya udah, kalau nggak mau nggak boleh tinggal di rumah," katanya. Jadi hari itu juga aku packing bajuku, kabur aku terus ke rumah Mak Lebon tuh. "Mak," aku bilang, "ada tuh Mak Lebon tuh, Muci Keres kan, Muci Keres terkenal lah dulu pada zamannya." "Mak," aku bilang, aku kabur lagi." "Kau kabur lagi ya?" kata Mak Lebon kan. "Iya, nanti mamamu nyari aku, mama bapakmu nyari kau lagi ini di sini," kata Mak Lebon kan, "nanti aku disalahin." Aku bilang, "Enggak, aku nggak mau kabur dekat-dekat sama." Aku bilang, Aku pengen ke Jakarta loh, nggak pengen kali aku." Aku bilang kayak gitu kan. "Kau ke Jakarta mau jadi apa?" katanya. "Kau Jakarta mau jadi apa?" "Terserah lah jadi apa. Kalau bisa jadi artis, jadi artis." Gue bilang kayak gitu pada saat itu ya. "Kalau bisa jadi artis, jadi artis. Kalau nggak jadi artis pun aku jadi pengamen pun nggak apa-apa di lampu merah." Aku bilang kayak gitu kan. Sampai kata Mak Lebon, "Kau nih bodoh ya," katanya. "Kau loh hidupmu enak, bapakmu banyak duit." Dia bilang kayak gitu kan. "Kau minta apa aja dikasih sama bapakmu." Katanya, "Keluargamu bukan keluarga orang susah. Kakekmu berduit, bapakmu berduit." Dia bilang. Cuma aku bilang, "Aku nggak mau tinggal di rumah." Aku bilang, "Aku nggak mau sekolah. Aku disuruh sekolah terus." Aku bilang. Akhirnya, "Ya udah, kalau kata Mak Lebon, kalau kau mau ke Jakarta, kau harus cari pewong." "Pewong apa, Mak?" Aku bilang. "Kau harus cari pewong," katanya, "untuk kerja di sana." Nah, kan zaman-zaman aku SMP itu banyak teman-temanku udah jadi ani-ani, guys. Banyak banget teman-temanku udah jadi ani-ani. Kau bayangin aja SMP banyak temanku jadi ani-ani, banyak banget. Ya, aku kadang-kadang nemenin mereka, nganterin mereka ke Hotma gitu ya, pergi ke Hotma, mereka ngewong, aku nungguin mereka di taman hotel gitu kan. Dikasih aku uang jajan 10.000, 20.000. SMP kelas berapa? Kelas 2 SMP, kelas 1 SMP, 2 SMP banyak. Di daerah tuh banyak, makanya kayak sekarang ya, anak-anak kayak gitu, 11 tahun, 12 tahun masih prewong. Banyak udah yang gak prewong. Ya, udah kayak gitu kan. Aku tajak lah tuh si Meta sama Messi. Temanku. "Meta," aku bilang, "Messi," aku bilang, "ke Jakarta mau nggak?" "Jakarta mau jadi apa kita, Mak?" Aku bilang, "Jadi luntang." Aku bilang kayak gitu kan. "Jadi luntang." "Ih, mau lah, Mak, ke Jakarta, Mak," katanya. "Mau lah, Mak." Akhirnya aku kenal sama Mak Lebon, masih dekil banget aku inget tuh. Ada Meta sama Messi tuh ya. Meta tuh anak Tebas kalau nggak salah. Messi tuh anak, pokoknya daerah-daerah sana lah. Aku ajak lah mereka itu. Akhirnya pergilah kami, dibawa kami, aku bawa 2 itu sama Yeni bertiga, Pewong bertiga, aku bawa, terus aku bawa, terus sampai di Jakarta. "Mak," aku bilang, "aku jadi kerja apa aku di sini, Mak?" Aku bilang kayak gitu kan, dibawa aku ke rumah bordil, guys. Udah kayak gitu, "Aku kerja apa di sini, Mak?" "Kau jadi pembantu aja mau nggak?" Katanya. Jadi pembantu aku, digaji lah aku 300.000 di rumah bordil itu. Jadi pembantu aku, jadi tukang cuci, tukang nyapu, tukang ngepel, tukang bersih-bersihin bersih-bersihin kasur, ani-ani kalau misalkan mereka udah berangkat turun ke bawah gitu kan, mesnya itu kan aku tuh bersihin tuh, tukang bersih-bersih. Padahal aku di rumah tuh enak loh, bisa ya aku dulu milih kayak gitu ya. Padahal di rumah tuh aku enak, nggak perlu kerja, nggak perlu apa, uang tinggal minta sama bapakku. Aku lebih milih hidup menderita di Jakarta. Tapi ya kalau nggak kayak gitu nggak akan jadi GB Festa. Kalau nggak kayak gitu nggak akan jadi GB Festa. Nggak akan ada GB Festa. Kalau dulu aku nggak modal nekat ke Jakarta, nggak akan ada GB Festa saat ini. Itulah perjalanan hidupku dari kampung. Proses latihan DJ, Kak. Nantilah latihan DJ itu masih panjang.
Join ini aja dulu, join ini grup fan, ya. Jadi biar pas aku live kalian bisa dapat notif. Semua ini gara-gara Mas Benny. Nggak gara-gara Mas Benny juga sih, gara-gara Mas Benny pertama, kedua kalau aku cuma gara-gara Mas Benny terus aku nggak dihasut sama si Beng Beng, itu mungkin aku jadi hemong guys sekarang. Beneran deh, aku jadi hemong doang. Aku mentok